Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi mengenai teks prosedur dan teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yakni teks ceramah. Mengingat situasi yang sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran berlangsung secara daring atau belajar secara online. Tetapi meskipun itu jangan digunakan untuk menjadi alasan kalian untuk bermalas-malasan belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu jaga jarak. Nah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Adapun tujuan dari kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yakni yang pertama, siswa mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Yang kedua, siswa mampu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, sekarang coba kalian amati gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat seorang yang sedang menyampaikan ceramah di depan umum. Sehubungan dengan itu, pernahkah kalian mendengar ceramah yang seperti gambar yang ditampilkan? Di manakah kamu mengikuti atau mendengar ceramah tersebut? Apakah di televisi, radio, atau kalian menonton video ceramah? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya menyimak ceramah. Kalian bisa menyimak ceramah secara langsung, lalu ada pula mendengarkan ceramah secara tidak langsung, yakni mendengarkan ceramah di radio, televisi, dan lain-lain. Ceramah itu biasanya bertema keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian, apa sih pengertian dari ceramah itu sendiri? Mari kita bahas. Jadi, pengertian ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya pun langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan seterusnya. Adapun tujuannya dari ceramah adalah memberi informasi, motivasi, dan pengetahuan kepada pendengarnya. Kalian tahu, seorang penceramah harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dalam setiap ceramah agar ceramah berjalan dengan lancar. Dan yang selanjutnya harus memperhatikan juga aspek seperti suara, intonasi, gaya bahasa, sikap, gerak-gerik, dan mimik, sehingga pendengarnya dapat tertarik apa yang diinformasikan. Setelah kalian mengetahui apa itu ceramah, sekarang kita akan membahas bedanya pidato dan khutbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Contohnya, penyalahguna pidato tentang menjauhi narkoba. Nah, di situ kan sudah tertera jelas bahwa kita itu harus
menjauhi apa itu narkoba. Biasanya diperuntukkan untuk masyarakat umum. Kemudian untuk khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat iman. Biasanya dilakukan di masjid-masjid, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Dalam bentuk komunikasinya, kalau ceramah itu dua arah, pidato satu arah, khutbah satu arah. Topik pembicaraan, kalau ceramah keagamaan dan umum, pidato umum, khutbah untuk keagamaan. Kalau adanya interaksi, ceramah ya, pidato tidak, khutbah tidak. Pendengar, ceramah kalangan umum, pidato juga kalangan umum, kalau khutbah kalangan agama tertentu. Untuk tempat, kalau ceramah bebas, pidato forum resmi, khutbah rumah ibadah atau di masjid-masjid ya. Kalau untuk waktunya ceramah bebas, pidato juga bebas, kalau khutbah biasanya rutin. Nah, dalam sebuah ceramah itu kan ada informasi aktual. Apa sih informasi aktual itu? Ada yang sudah tahu kah? Informasi aktual merupakan permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak orang. Nah, di sini seperti itu. Jadi ceramah itu mengangkat hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Lanjut ke jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi dibedakan menjadi berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajian, berdasarkan lokasi peristiwa, berdasarkan bidang kehidupan, dan berdasarkan bidang kepentingan. Kalian pasti belum tahu ya, jenis-jenis informasi berdasarkan kelima hal tersebut. Mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi, informasi berdasarkan fungsi yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, atau informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat hayalan. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Informasi edukatif, misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Kemudian yang kedua ada informasi berdasarkan format penyajian, yakni informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Kemudian dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan lain-lain. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang yang ada biasanya dibedakan, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dibedakan menjadi informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, terus informasi yang menyangkut perubahan, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca, dan selanjutnya informasi tentang peluang bagi pembaca. Nah, bagaimana adik-adik? Apa sudah paham mengenai materi yang sudah saya sampaikan? Baik, kita ulas lagi ya mengenai teks ceramah.
Jadi, teks ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Bedanya antara pidato dengan khutbah, yakni kalau pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan. Kalau khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan. Seperti itu ya. Kemudian, informasi yang disampaikan dalam ceramah itu bersifat aktual. Bersifat aktual di sini maksudnya permasalahan yang disampaikan dalam ceramah biasanya berupa permasalahan aktual. Permasalahan aktual ini adalah permasalahan yang sedang hangat dibicarakan. Dan untuk jenis-jenis informasinya ada berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajian, terus berdasarkan lokasi peristiwa, berdasarkan bidang kehidupan, dan berdasarkan bidang kepentingan. Nah, itu saja penyampaian dari saya. Untuk tugasnya, silahkan kalian buat resume mengenai materi teks ceramah pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, disajikan sebuah teks, apakah teks tersebut termasuk dalam jenis pidato, ceramah, atau khutbah. Catatlah hal-hal penting dari teks tersebut. Untuk teksnya saya sudah share di grup WA ya. Bila ada yang ditanyakan silahkan kalian japri saya untuk penjelasan yang lebih detail lagi. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Kalian pelajari ya. Untuk tugasnya juga jangan lupa dikerjakan. Itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.